Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai fil dzikri wal hadfi, yaitu menyebutkan lafaz atau membuang lafaz. Di antara ahwalul lafzi yang dibahas di dalam ilmu ma'ani adalah mengenai al-dzikru wal hadfu, yaitu menyebutkan lafaz atau membuang lafaz. Terkadang karena tuntutan situasi, sebuah lafaz itu terkadang harus disebutkan. Apabila situasi menuntut sebuah lafaz disebutkan dan kemudian kita menyebutkan, maka ahwalul lafzi tersebut, lafaz tersebut berarti sesuai dengan muqtadul hal. Mutabikun li muqtadul hal. Namun apabila suatu situasi dan kondisi menuntut sebuah lafaz itu agar disebutkan dan kemudian lafaz tersebut malah sebaliknya dibuang atau tidak disebutkan, maka ahwalul lafzi tersebut tidak sesuai dengan muqtadul hal, tidak sesuai dengan muqtadul hal. Begitu juga sebaliknya, apabila situasi dan kondisi menuntut sebuah lafaz dibuang dan kita membuangnya, tidak menyebutkan lafaz tersebut, maka ahwalul lafzi tersebut mutabikun li muqtadal hal, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Namun sebaliknya, apabila situasi dan kondisinya menuntut agar sebuah lafaz dibuang, namun dalam pembicaraan malah dia disebutkan, diucapkan, berarti ahwalul lafzi tersebut tidak sesuai dengan muqtadul hal, ghairu mutabikin li muqtadul hal. Karena itu ini yang disebut dengan ilmul ma'ani. Al-dzikru wal hadfu itu tersebut masuk dalam pembahasan ilmul ma'ani. Fil dzikri wal hadfi, di dalam menjelaskan mengenai menyebutkan lafaz wal hadfi dan membuang lafaz. Idza urida, apabila diinginkan ifadatus sami'i, apa memberikan faedah terhadap pendengar, hukman akan sebuah hukum. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah madmunul khabar, yaitu isi berita atau informasi. Fa'ayyu lafdzin, maka adapun lafaz apapun, ia dulu yang menunjukkan apa lafaz, ala maknan atas makna fihi yang ada di dalam lafaz, fal asluh maka adapun asal, zikruhu ialah menyebutkan lafaz. Jadi ketika kita ingin memberikan sebuah isi berita atau informasi kepada orang lain, maka setiap lafaz yang menunjukkan pada informasi tersebut harus disebutkan. Apabila kita ingin menginformasikan sesuatu, namun lafaz yang menunjukkan pada informasi itu kita buang atau kita tidak ucapkan, tidak kita sebutkan, maka informasinya nanti tidak akan jelas. Ini hukum asal ya. Ini hukum asalnya, apabila kita ingin memberikan informasi kepada orang lain, maka setiap lafaz yang menunjukkan pada informasi tersebut harus disebutkan. Karena kalau tidak disebutkan nanti informasinya menjadi tidak jelas. Ini adalah kaidah yang pertama. Wa ayyu lafdin,
dan adapun lafat apapun ulimah yang diketahui apa lafat minal kalami dari kalam dari pembicaraan lidalalati baqihi karena menunjuknya sisanya kalam alaihi atas lafat fal aslu maka adapun asal halfuhu ialah membuang membuang lafat. Ini adalah kaidah kedua, yaitu setiap lafat yang sudah maklum, yang sudah diketahui dari susunan kalam, maka tidak perlu menyebutkan lafat tersebut kembali. Artinya harus dibuang. Tidak perlu disebutkan. Ini adalah kaidah yang kedua. Jadi apabila lafat tersebut sudah diketahui dari susunan kalamnya, dari siakul kalamnya, maka lafat tersebut harus dibuang. Hazfuhu, tidak boleh disebutkan. Ini adalah kaidah yang kedua. Wa idza ta'aradah dan apabila bertentangan hadanil aslani apa dua asal ini yang sudah disebutkan barusan fala yu'dalu maka tidak boleh dipalingkan an muqtadha ahadihima dari yang dituntut salah satu keduanya hadanil aslani ila muqtadal akhari terhadap yang dituntut yang lain illa lida'in kecuali karena ada hal yang mendorong karena adanya pendorong. Apabila dua asal ini bertentangan satu sama lain, maka tidak boleh kita memberikan muqtadha al-akhar kecuali karena ada da'in. Misalnya gini, lebih jelasnya gini. Situasi dan kondisi menuntut agar lafaz tersebut disebutkan. Nah, agar lafaz tersebut disebutkan. Maka kita tidak boleh membuangnya kecuali karena ada da'in, ada pendorong agar lafaz tersebut dibuang. Tidak boleh ya. Kita tidak boleh membuang lafaz yang seharusnya disebutkan. Kecuali karena illa lida'in, karena ada pendorong atau situasi khusus yang mengharuskan lafaz tersebut dibuang. Begitu sebaliknya, apabila lafaz tersebut seharusnya dibuang, maka kita tidak boleh menyebutkannya kecuali lida'in, karena ada pendorong atau situasi yang mengkhususkan atau situasi khusus yang mengharuskan lafaz tersebut disebutkan. Harus ada da'innya. Apabila apabila tidak ada da'in, tidak ada pendorongnya, maka kita tidak boleh yang seharusnya disebutkan malah tidak disebutkan, dibuang. Yang seharusnya dibuang malah disebutkan. Tidak boleh ya. Fala yu'dalu an muqtadha ahadihima ila muqtadal akhar illa lida'in. Famin dawa'i dzikri maka ialah sebagian dari hal-hal yang mendorong menyebutkan ini kaitannya dengan al-hadfu ya. Kaitannya dengan al-hadfu. Seharusnya lafaz tersebut dibuang, namun malah disebutkan. Maka itu hukumnya boleh apabila ada dawa'i dzikrinya, ada hal-hal yang mendorong agar lafaz tersebut disebutkan. Di antara dawa'i dzikri, hal-hal yang mendorong agar sebuah lafaz tersebut disebutkan, meskipun pada asalnya harus dibuang, yang pertama yaitu ziyadatu takriri wal idhah, yaitu menetapkan atau memantapkan pada hati pendengarnya, pada pikiran pendengarnya, wal idhahi dan menjelaskan. Contohnya, nahu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Adapun mereka mukminun, orang-orang yang beriman, ala hudan mir rabbihim ialah atas petunjuk mir rabbihim dari Tuhannya ulaik wa ulaika dan adapun
mereka mukminun, hum adapun ulaik al-muflihuna ialah orang-orang yang beruntung. Di sini yang disebutkan ulaika, disebutkan ulaika ini seharusnya dibuang, dihazfu, dibuang. Kenapa? Karena sudah ada lafaz sebelumnya yang sudah mewakili dari ulaika ini, yaitu ulaika pertama. Sehingga tidak perlu ya menyebutkan ulaika yang kedua. Karena sudah ada lafaz yang menunjukkan pada lafaz ulaika yang kedua ini, yaitu ulaika yang pertama. Nah, kenapa di sini malah disebutkan? Yaitu karena ada dawa'il zikri, hal-hal yang mendorong untuk disebutkan. Apa? Ziyadatut takriri wal idah, yaitu agar lebih memantapkan lagi dan memperjelas kepada orang yang mendengarkan bahwasanya memang orang-orang yang mukmin itu ya ialah orang yang mendapatkan petunjuk dan mereka orang-orang mukminun ya ini disebutkan lagi dan mereka orang-orang yang mukminun adalah orang-orang yang beruntung sehingga ini tambah jelas ya bahwasanya orang mukminun itu yang mendapatkan petunjuk dan orang mukmin itu yang mendapatkan keberuntungan. Ini nambah takrir, tambah mantap dan tambah jelas kepada sami'nya, kepada para pendengarnya. Itu yang pertama, dawai zikri. Dan yang kedua, wakilatus sikoti bil korinati. Dan sedikitnya kepercayaan bil korinati dengan korinah. Ada korinah yang menuntut ya, yang menuntut agar lafaz tersebut dibuang. Namun korina ini lemah. Namun korina ini lemah. Lidha'fiha baik karena lemahnya korina au dha'fi fahmi sami atau lemahnya pemahaman sami pendengar. Contohnya nahu Zaidun ni'mas sadiquh. Adapun Zaid ialah sebaik-baik teman. Takuluh berkata kamu dalika terhadap Zaidun ni'mas sadiquh tersebut idza sabokoh apabila mendahului lakah kepadamu zikru Zaidin apa sebutan Zaid watalah dan panjang ahdus sami apa masa orang yang mendengarkan bihi dengan zikru Zaid auzukiro atau disebutkan ma'ahu beserta Zaid kalamun apa pembicaraan fi sya'ni ghairihi di dalam perkara selain Zaid. Jadi misalnya ya, misalnya kita berbicara dengan orang lain mengenai kebaikan seseorang yang bernama Zaid. Namun setelah kita panjang lebar membicarakan mengenai Zaid ini, kemudian di akhir pembicaraan kita mengatakan Zaidun ni'mas sadiquh. Seharusnya kata Zaid ini tidak disebutkan. Kenapa? Karena kita sejak dari tadi memang sudah membicarakan Zaid. Memang sudah membicarakan Zaid. Zaid ini memang kita sudah sebutkan di awal. Cuman karena pembicaraan ini sudah panjang, nah, sebutan Zaid ini sudah panjang dan dipisah dengan pembicaraan-pembicaraan yang lain, maka korinah tersebut menjadi lemah. Sehingga karena korinahnya lemah, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada pendengarnya, maka kita menyebutkan kata Zaid. Zaidun ni'mas sadiku. Seharusnya cukup kita mengatakan ni'mas sadiku, sebaik-baik teman, tanpa menyebutkan Zaid. Cuman karena korinah sudah lemah, karena sudah banyak dipisah dengan pembicaraan yang lain, kata Zaid ini, sehingga perlu untuk memperkuat lagi yaitu dengan cara menyebutkan Zaid Zaidun ni'mas sadiku karena nanti kalau nama Zaid ini tidak disebutkan kemungkinan akan menimbulkan pemahaman yang salah di saminya di pendengarnya atau do'fi fahmi sami atau karena pemahaman sami ini yang lemah kalau tidak disebutkan sami ini nanti mengira itu adalah
yang disebutkan adalah orang lain misalnya. Karena misalnya selain Zaid yang dibicarakan itu ada nama orang lain yang disebutkan. Misalnya Muhammad juga disebutkan di dalam pembicaraan. Nah, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada saminya, kepada pendengarnya, maka kata Zaid ini disebutkan bahwasanya memang yang dimaksud sebaik-baik teman ini adalah Zaid, bukan orang lain, bukan Muhammad, yang juga disebutkan di dalam pembicaraan. Itu merupakan dawa'i dzikri, diantaranya adalah qillatus thiqah fil qarinah, yaitu karena korinahnya lemah atau karena fahmi sami'nya yang lemah. Dan yang ketiga, dawa'i zikri yang ketiga, wa ta'ridu, dan ta'rid menyindir bigabawatis sami'i, dengan bodohnya pendengar. Itu menyinggung bahwasanya pendengarnya atau lawan bicaranya bodoh. Contohnya, nahu amrun qala kadza. Adapun Amar, qala ialah berkata siapa Amar, kadza seperti ini. Fi jawabi, di dalam jawaban, madza qala amrun, apa yang dikatakan qala berkata Umaru, siapa Umar. Amrun siapa Amar ya, bukan Umar. Madza qala amrun, apa yang berkata siapa Amar. Apa yang dikatakan oleh Amar. Misalnya ada orang yang berkata, Umar itu atau Ammar itu berkata apa? Seharusnya kita cukup mengatakan berkata begini. Tidak perlu menyebutkan kata Umar lagi. Tidak perlu. Cukup kita menjawab misalnya berkata seperti ini. Qala kada. Tanpa menyebutkan lafaz Amar. Nah, kemudian karena kita menyindir bahwasanya Sami ini atau lawan bicara kita ini wah, orang bodoh, istilahnya tell me, telat mikir, ingin menyindir seperti itu, ingin menghina seperti itu, maka kita mengatakan Umar itu atau Ammar berkata seperti ini, seperti ini. Nah, kata Ammar disebutkan lagi itu karena untuk ta'rid, menyindir mengenai gabawati sami, yaitu kebodohan pendengar atau lawan bicara. Yang keempat, watasjilu ala sami'i, dan membukukan atau mencatat ala sami'i, atas pendengar, hatta la yata'atta, sehingga tidak memungkinkan lahu bagi sami al ingkaru, apa mengingkari, yaitu untuk membukukan, mencatatkan untuk dijadikan sebagai bukti hukum sehingga sami ini tidak bisa mengingkari lagi. Contohnya, kama idza qala al-hakim, sebagaimana apabila berkata al-hakim, siapa hakim, li syahidin, kepada saksi, hal aqarra zaidun hadza bi anna alaihi kada, apakah mengakui Zaidun, siapa Zaid, hadza yang ini, bi anna, bahwa sesungguhnya alaihi ialah wajib atas Zaid, kada adapun ini, fayaquluh, maka berkata asyahidu, siapa saksi, naam, ya, Zaidun hada aqarra alaihi kada bi anna alaihi kada. Adapun Zaid yang ini aqarra ialah mengakui siapa Zaidun hada bi anna, sesungguhnya, bahwa sesungguhnya alaihi ialah atas Zaidun hada kada apa ini, kada apa ini. Misalnya kita hakim bertanya kepada seorang saksi misalnya, apakah Zaid mengakui bahwa dia memiliki kewajiban untuk membayar ini, mempunyai tanggungan ini misalnya. Kemudian saksi menjawab, naam, iya, wahai hakim, Zaid yang ini mengakui bahwasanya dia memiliki tanggungan ini. Maka seharusnya saksi ini cukup mengatakan naam aqarra
bi anna alaihi kada, tanpa menyebutkan Zaidun hadza, karena Zaidun hadza ini sudah disebutkan sebelumnya, bisa dipahami dari pertanyaan hakim kepada saksi tanpa perlu saksi tersebut menyebutkan lagi Zaidun hadza. Namun karena untuk dijadikan sebagai catatan hukum agar pendengarnya itu nanti tidak ingkar, ya, tidak mengingkari terhadap keterangan dari saksi, maka saksi memperjelas dengan menyebutkan Zaidun hadza ini. Naam, Zaidun hadza aqarra bi anna alaihi kadza. Karena tanpa menyebutkan Zaidun hadza, kemungkinan besar, ya, ada kemungkinan, ya, masih ada kemungkinan seorang sami, seorang pendengar itu nanti akan ingkar. Misalnya, aqarra bi anna alaihi kadza, tanpa menyebutkan Zaidun hadza. Naam, aqarra bi anna alaihi kadza, kata saksi. Maka orang yang mendengarkan ini bahwasanya, maaf hakim, seorang saksi itu salah, misalnya salah memahami perkataan hakim. Di sana dia tidak menyebutkan secara jelas bahwasanya yang dimaksud adalah Zaid. Nah, mungkin dia karena salah paham yang dimaksud adalah orang lain. Ya, itu yang dimaksud dengan ya ta'atta lahul ingkar, yaitu memungkinkan kepada sami jika Zaidun hadza ini tidak disebutkan untuk ingkar. Nah, agar sami itu la yata'atta lahul ingkar, tidak mungkin untuk mengingkari keterangan dari saksi, maka saksi ini mengulang lagi perkataan Zaidun hadza. Yang kelima, yaitu termasuk dawa'i dzikri wa ta'ajjubu, dan ta'ajjub, heran. Idza kana al-hukmu ghariban, apabila ada al-hukmu, apa hukum, ghariban adalah asing atau aneh. Nahu, contohnya, Aliyun, adapun Ali, yuqawimu, ialah mengalahkan siapa Ali, al-asad, pada Asad. Ini kan isi beritanya kan aneh, gharib, sesuatu yang asing, ya, tidak biasa. Takulu, berkata kamu, zalika, terhadap nahu aliyun yuqawimu al-asad, ma'asab dzikrihi, beserta terdahulunya sebutan Ali, beserta terdahulunya sebutan Ali. Misalnya ada orang yang bertanya, hal aliyun yuqawimul asad, apakah Ali mengalahkan singa? Maka jawabannya seharusnya na'am yuqawimul asad. Na'am, iya, mengalahkan singa, tanpa perlu menyebutkan Ali. Namun di sini disebutkan ulang, ya, di Ali ini disebutkan di dalam jawaban, disebutkan kembali karena ini heran, menunjukkan keheranan. Menunjukkan keheranan karena kandungan beritanya atau isi beritanya ini gharib, sesuatu yang aneh. Naam Aliyun yuqawimul asad. Iya, Ali itu mengalahkan singa. Tahu lebih jelas, ya, contoh yang lebih jelas, misalnya ada seorang penggemar Ronaldo misalnya, ya, bertanya, apakah Ronaldo tadi malam itu mengegolkan, ya, membuat gol, mencetak gol? Maka jawabannya, kalau ini ingin menunjukkan keheranan, misalnya, iya, Ronaldo itu tadi malam mencetak 3 gol, misalnya, ya. Ini kan takjub, menunjukkan keheranan, bahwasanya Ronaldo itu hebat. Nah, ini seharusnya kan cukup ketika ada orang yang bertanya demikian, cukup mengatakan iya, dia mencetak gol, mencetak 3 gol. Nah, namun kata Ronaldo ini disebutkan ulang, disebutkan lagi, yang seharusnya dibuang karena ingin menunjukkan takjub, ya, ingin menunjukkan keheranan, ketakjuban. Yang keenam, wat ta'zimu wal ihanatu, yaitu mengagungkan, wal ihanatu, dan menghinakan,
Idza kana apabila ada al-lafdu apa lafat yufidu ialah memberikan faedah apa lafat zalika terhadap at-ta'zim wal ihanah tersebut, kepada ta'zim wal ihanah tersebut. Ka'an yas'aluka sa'ilun, seperti bertanyakah kepadamu sa'ilun siapa penanya. Hal raja'al qaidu, apakah kembali al-qaidu siapa panglima? Siapa panglima perang? Fatakulu maka berkata kamu, raja'al mansuruh, kembali al-mansuruh siapa orang yang menang? Awil mahzumu atau orang yang kalah. Ini kan seharusnya cukup naam ya jawabannya itu tanpa perlu menyebutkan roja al mansuru awil mahzumu. Iya kembali. Jawabannya cukup demikian. Misalnya ada orang yang bertanya, apakah panglima perang sudah pulang? Iya sudah pulang. Cukup demikian. Cuman kalau kita menyebutkan ini ingin menunjukkan takzim, kekaguman atau ingin mengagungkan, maka kita mengatakan Roja al-Mansur. Iya, sudah kembali orang yang menang. Ah, kata-kata al-Mansur, Roja al-Mansur ini ingin menunjukkan takzim, mengagungkan. Atau ingin menghinakan. Iya, kembali orang yang kalah. Orang yang kalah sudah kembali. Nah, ini kata-kata orang yang kalah ini ya disebutkan yang seharusnya dibuang karena ingin menghinakan. Karena ingin menghinakan. Contohnya lagi misalnya, apakah Ustadz sudah datang? Seharusnya jawabannya, iya sudah datang. Tanpa perlu menyebutkan ya, tanpa perlu menyebutkan nama seseorang. Apakah Ustadz sudah datang? Iya, sudah datang. Tapi apabila kita ingin menunjukkan takzim, ingin mengagungkan kepada Ustadz tersebut, maka kita menjawab, iya Ustadz Ali datang. Iya Ustadz Ali datang. Nah, kata-kata Ustadz Ali ini atau Ustadz Ali ini disebutkan karena ingin mengagungkan terhadap Ustadz Ali. Demikian Dawai Dzikri ada 6 yang disebutkan di dalam kitab ini. Ini kaitannya dengan hazaf ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya Dawai Dzikri ini hubungannya dengan hazaf yang seharusnya lafaz tersebut dibuang malah disebutkan. Itu boleh apabila ada salah satu dari Dawai Dzikri yang 6 tersebut. Sebagaimana sudah dijelaskan barusan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.